Kita kenalan dulu yuk, Mbak Dian. Putus-putus ya? Oh ya, ada suaranya ya? Iya, Ada. ada. Tapi Ya, putus-putus. ya, 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 Mbak Dian. Saya dengan Sofi Safianti Iya. dari channel Diana dan Ahmed. Ya, ini waktunya curhat ya dengan saya, Sofi. Curhat mengenai LDR dengan Egyptian. Ya, seperti biasa, saya memang fokus saya di budaya Mesir, tentang orang Mesir. Dan kali ini saya kasih kesempatan teman-teman subscriber atau yang suka nonton channel Diana dan Ahmed atau siapapun yang mempunyai hubungan dengan Egyptian, saya kasih kesempatan untuk curhat langsung dengan saya. Kita sharing soal orang Mesir, soal budaya Mesir. Ya, halo Mbak Dian. Halo, Ya, saya terhubung dengan Mbak putus-putus. Dian. Ya, koneksinya mungkin di Oke. sana ini ya kurang bagus Mm-mm. kali ya, Mbak. Mbak Dian tinggal di Eh, mana? Kita kenalan dulu ya. ya, Ya, memperkenalkan diri. nama Dian Retno Mayangsari, Iya, panggilan Maya, iya, rumah di Pulau Gadung, rumah sendiri, iya, tapi sekarang lagi di Depok di rumah orang tua. iya. Gimana Mbak? Saya kan ngasih info tuh ada curhat dengan saya langsung. Gimana perasaannya? Biasanya kan nontonin saya bosen ya nontonin saya di Iya, channel YouTube. nggak bosan, bukannya bosan, enggak. Ya gitu-gitu aja sih. Ya sekarang saya kasih kesempatan nih jarang-jarang banget ya. Saya luangkan waktu. Gimana perasaannya? Terus Iya, ceritain seneng gimana banget. hubungannya. Aduh, nggak tahu deh kalau hubungan. Soalnya kan Hmm. baru. Tapi seneng Hmm. banget sih ketemu sama Mbak Sofi. Iya, Tapi sekarang udah di Indonesia ya? Iya kan kalau dari udah. Indonesia. Terus sekarang jadi ngajar di itu. Ya, saya ngajar bahasa Arab. Kalau mau belajar bahasa Arab, ayo. Bahasa Arab, Tapi ada ya kan? online-nya enggak Ya memang Mbak online. Sofi? Saya Oh, ngajar emang online. ngajar privat bahasa Arab online. Oh, Ya, iya. ya Oke. Mbak. Good. Ya nanti gampang lah ya kalau mau belajar, insya Allah. Insya Jadi Allah. Mbak kenal Egyptian di mana? Terus Egyptiannya usianya Ah, berapa? Statusnya apa? Dan berapa lama hubungannya? kenalnya dari muslimah.com. Iya, Mm-mm. Umurnya 52 tahun. iya. Mm-mm. Terus, hmm, halo, Ya, ya halo. Udah ada lagi ya. Mbak. Ada, Udah ada. ada lagi ya. Nggak apa-apa lah ya. Kayaknya Kita aku yang lanjutkan. ini. Ya, memang banyak yang Ter dari muslimah.com banyak. muslimah Ya. ya. Mm-mm. Mm, Lanjut. iya. Tapi endingnya itu nggak ada nikah semua atau Ya, tergantung progresnya di follow up aja lah. Kedengeran. oke. Iya, Ya, di baru follow kok up. baru Baru berapa lama? sekitar 17 Desemberan. Baru 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 Oh iya. 2 minggu paling Ya, ya. gimana? Selama 2 minggu ini. Ngobrol apa aja? Banyak sih, terutama masalah agama sih ya. Kalau aku Mm-mm. kan carinya emang yang nggak neko-neko ya. Soalnya dulu juga pernah ketemu sama kayak orang-orang Syiah gitu. Jadi emang concern Ya. banget. Mm-mm. Jadi aku tanyain detail masalah Ya. agamanya, Ya. terus baca Qurannya, Mm-mm. hmm, terus dia apa berilmu agamanya dengan siapa aja, Ya. syekh-syekhnya gitu. Mm-mm. Eh, t-
ternyata dia eh, bukan tinggal lama di Egypt, di Mesir bukan, tapi dia Ya. ternyata tinggal lamanya di US. Terus dia Mm-mm. juga udah pernah married sama Mm-mm. orang US, Ya. American gitu. Mm-mm. Terus dia udah juga punya anak, anaknya udah gede-gede, ada yang udah kuliah di UK, dia bilang sih udah juga Mm-mm. ada kuliah di US juga gitu. Iya. Terus dia eh, cerai kan, divorce, terus Ya. balik ke Egypt. Balik ke Egypt, salah satu alasannya balik ke Egypt ya mungkin masalah cerai itu ya, tapi aku juga belum Mm-mm. tanya lebih jauh sih karena kan sensitif. Eh, Ya. itu juga salah satunya karena dia punya usaha di US tapi terlibat riba, Mm-mm. jadi dia balik ke Egypt untuk Mm. eh, supaya bersih lah gitu istilahnya. Jadi Ya. dia bangun bisnis di Egypt supaya terbebas dari riba juga salah satunya. Mm. Ya. Hmm, dia anak terakhir. Ada kakak sama ada kakak laki-laki sama perempuan juga, tapi semuanya nggak tinggal di Egypt, semuanya tinggal di Mm. luar negeri. Ada yang Mm. di UK juga, Mm. ada yang di Amerika juga gitu. Terus dia orang tuanya udah meninggal Mm. sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi dia memang di Egypt sendirian. Oh gitu. Hmm, Anak-anaknya berarti nggak bareng dia ya di UK ya? Enggak, ada yang di UK sama di US juga. Semuanya Ya. bareng sama istrinya. Tapi kayaknya anak-anaknya udah besar sih dari dia ngomong. Ada yang udah kuliah, ada yang sekolah tapi di US. Mm. Tapi kayaknya udah besar-besar, maksudnya udah dewasa ya. Udah kan kalau kuliah berarti 19 tahun lah, 18 tahun gitu. Ya. 18 tahun. Dia pernah nikah sama orang Egypt nggak? Enggak, itu aja. Terakhir sama orang US itu. Hmm. Nggak cerita awal datang ke US pas usia dia berapa, menikah usia berapa Hmm. gitu. Terus kembali ke Egypt tahun berapa? Oh, belum aku sempat tanyain sih. Terakhir ngomongin terakhir yang ngomongin itu, oh yang bisnisnya itu. Karena kan eh, dari apa sarannya Mbak Sofi Hmm. benar-benar harus dikulik-kulik tuh bisnisnya dia, pekerjaannya dia. Jadi aku Ya. benar-benar detail masalah pekerjaannya dia Mm-mm. juga gitu. Terus dia, oh dia juga pernah tinggal di selain di US, dia juga pernah tinggal di Jepang. Oh iya, tahun berapa? Kan ya aku kan emang sempat cerita juga kalau aku pernah Mm-mm. sekolah di sana. Di Dia Jepang. juga cerita ya, terus dia Mm-mm. juga cerita dia pernah ada bisnis di Mm-mm. dulu ya mungkin. Mm-mm. Terus dia cerita-cerita tentang itu sih Jepang gitu. Ya. Terus itu sih. Eh, Terus ngomongin masalah makanan sih ya, kayak gitu-gitu sih, Mm-mm. kesukaan apa gitu-gitu. Mm-mm. Terus ya ya yang paling aku cecer banget sih masalah agama sama pekerjaannya dulu ya, karena kan Mm-mm. sarannya dari Mbak Sofi harus kejar terus tuh kerjanya apa 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 dia Ya. pengangguran atau bukan gitu. Ya. Terus aku juga emang Mm. concern sama orang-orang yang masih terlibat sama riba gitu. Jadi Mm. aku Lebih tanyain terus lebih sih. menjauh dari itu ya, mbaknya menjauh dari riba. Mm-mm, gitu. Hmm. Jadi aku tanyain masalah itu sih. Ya. Gitu. Iya. Kalau Tapi nanya harusnya terakhir, terstruktur. Jadi Mbak tahu oh iya, iya. tahunnya, Jadi tahu gimana? kapan-kapannya, jadi semuanya terstruktur. Oh iya, iya, iya. Jadi Catat dulu. ibaratnya bikin sejarah. Jadi Mbak tahu sejarahnya. Oh iya, iya, iya. Ya Jadi kan meskipun sejarah aku itu kan ada tanya, time-timenya kan. Ada iya, 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 waktu-waktunya. iya. Nah Nah, itu. sambil aku catat. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, kita Jadi, bisa meneliti. mm, Jadi kalaupun sesuatu terjadi, Mbak tahu sejarahnya. Oh kenapa dia begini? Misal, eh dia harus menyiapkan apa ya, uang untuk misalnya 1 M untuk ngasih ke istrinya. Nah kan Mbak tahu kenapa kok dia nyiapin uang 1 M, ternyata dia itu pernah punya istri orang Jepang misalnya. Terus mm. waktu itu dia Ah, divorce, terus dia berjanji sama istrinya, misalnya ada
kalau kita apa ya, print up perjanjian menikah misalnya, kalau cerai ngasih sekian misal. Jadi Mbak nggak Mhm. kaget gitu. Dulu pernah ada istri di Jepang, kalau ada perjanjian seperti ini, misal. Jadi tahu. Terus kalau sejarahnya lagi, kenapa Hmm. kita tahu eh kapan dia datang ke Egypt, ya kan? Dari UK. Mungkin saja dia pulang ke Egypt karena Hmm. usahanya lagi down, terus harus pulang dulu. Tapi dia akan kembali ketika usahanya sudah mulai normal. Jadi tahu berapa lama sih Oh dia ya ya ya. dari UK misalnya tahun 2000 karena tahun 2011 misalnya ke Egypt karena sesuatu di sana Mhm. sampai sekarang berarti 10 tahun dia pulang dulu untuk menstabilkan ekonomi di sana bisa jadi. Jadi kalau tahu sejarahnya kan enak Ya. gitu. Nggak masalah kok nanya gaji, nanya pekerjaan. Itu nggak ada masalah sama orang Mesir. Gajinya sebulan berapa, Oh gitu. pengeluaran berapa, nggak ada masalah. Mereka open. Jadi kita bedakan Oh orang gitu. Indonesia Soalnya, sama orang Mesir. Kita kan nggak enak ya, karena kita oh baik-baik baik. memposisikan Iya diri iya iya. sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya nggak, Ya, soalnya aku memposisikan diri juga mungkin dia karena udah lama, dia bilang sih dari SMP ya, SMP sampai kuliah-kuliah semuanya dia tinggalnya di sana di US. Jadi iya. nggak istilahnya, jadi kayak takutnya dia pemikirannya adalah pemikiran orang US dibanding orang Egypt. Nah itu dia, makanya aku nggak ngerti. Kalau misalnya orang Egypt Mm. emang terbuka seperti itu berarti ya udah aku tanya berarti. Tapi orang Eropa kayaknya orang atau US cuek aja sih, ya. Terbuka Iya sih, juga. memang cuek Iya. aja. Kebanyakan perempuan Indonesia itu enggan nanya A dan Iya B dan C benar-benar. karena dia memposisikan diri bahwa pasangannya itu orang Indonesia dan dirinya orang Indonesia. Mau ngomongin Ah, mahar juga, misalnya saya mau maharnya 20 gram, 50 gram, 100 gram, dia enggan bicara. Mintanya ya udah seikhlasnya aja, tidak bisa. Kita boleh meminta oke. berapa gitu kan. Karena orang Indonesia mikirnya ya dia pasangan orang Indonesia ya udahlah saling ngerti. Ya kalau kalau orang sana bisa dibicarakan, apapun bisa dibicarakan Oke. gitu. Ya. Jadi semuanya harus dibicarain ya. Ya, kalau misalnya bisnisnya di sana masih berjalan, oke, berarti kamu income per bulan berapa, pengeluaran berapa, atau yang biasa kamu pakai itu berapa untuk diri kamu, itu nggak ada masalah. Nah, memang sensitif ya soal Oh, itu, tapi nanti ke iya depan ya. nggak masalah. Terus nanya aja budaya di UK seperti apa soal istri. Ya. Takutnya dia ingin memperlakukan Mbak seperti wanita Mesir. Tanya wanita Mesir itu seperti apa sih gitu. Kalau sudah menikah gitu. Dia suka curhat nggak problem pribadinya? Hmm, belum sih, enggak. Aku tanyain misalnya ada masalah nggak di kantor, dia sih kayaknya enggak cerita sih masalah. Aku juga nggak cerita masalah di Hmm. kantor sih, cuma eh, dia bilang sih nggak ada masalah gitu di kantor. Tapi Ah, dia bilang sih memang jam kerjanya lebih banyak daripada orang Egypt. Biasanya katanya kayak orang Egypt, dia bilang hari Jumat sama Sabtu kan liburnya ya. ya. Ya, nah dia Hmm. itu hari yang liburnya hanya Sabtu aja gitu. Jadi Hmm. hari Minggu juga masuk, hari Jumat juga masuk gitu. Oh, dia masih bekerja saat ini Masih di itu dia Egypt. tadi mengebangun di Egypt itu karena dia terlibat-libat, terus salah satu alasannya pulang ke Egypt ngebangun bisnis lagi tapi Hmm. terlepas dari riba gitu dia bilang. Oh iya. Jadi dia tetap membangun bisnisnya. Ya, biasanya sih namanya bapak ya pasti ngirim-ngirim ke anak. Kayak kenapa dia harus Nah, ya itu. tetap Ya berbisnis? mungkin. Mm-mm. Ya. Wajar. Mungkin seperti itu. Tapi memang semuanya katanya anak-anaknya ikut sama istrinya yang di Mm. US. Ini udah pada gede Mungkin ya. karena dia juga udah pada gede kali ya, lima puluh Mm-mm. dua kan. Tapi aku juga Mm-mm. 42 tahun jadi. Nggak ada masalah. Umur hanyalah angka. Ya, Iya benar itu. eh si abangnya memang Tapi mencari tak, istri. iya, mm-mm. Mm. Dia kan sendirian, dia memang ya cari istri. Dia udah Dia tahu orang bilang seperti Indonesia. itu. Emang Iya sengaja kan aku cari. bilang,
Hmm. Nah, ya itu aku tanya juga kan dulu ex-nya orang orang US gitu kan. Ya. Kalau orang Indonesia kan udah kecil-kecil gitu ya, Heeh, heeh, mukanya hitam gitu maksudnya heeh. hitam. Terus dia bilang sih nggak apa-apa. Dia bilang di sini banyak dan banyak orang Indonesia dan saya suka gitu. Dia bilang Di mana banyak orang Indonesia? di Egyptnya maksudnya. Oh, dia udah pernah lihat orang Indonesia ya. Iya, maksudnya dia Hmm. suka gitu dengan wanita eh, Asia. Terus dia bilang, ya pokoknya manis-manis orangnya. Ya, ya terserah Boleh. deh. Manis-manis orangnya. Terus katanya baik gitu. Hmm. Hmm. Em, Tahu dari mana ya, baiknya? penurut. Tahu dari Ya nggak mana tahu dia bilang penurutnya? sih begitu. Nah, Ya itu itu dia. harus dikejar. Oh iya Apakah ya. dia Oke. pernah eh, atau dia punya teman istrinya orang Indonesia. Jadi temannya cerita, istriku begini-begini orang Indonesia, makanya dia tertarik untuk mencari orang Indonesia bisa jadi. Atau memang dia ngelihat mahasiswi-mahasiswi dan sering ngobrol sama mahasiswi Indonesia di Mesir, dia tertarik. Jadi dia bilang nurut, dia bilang ini dari mana? Tetap lagi. Oh jadi, oh jadi Saya karena apa? orang budaya ya, saya. Iya. Jadi saya pasti, Tips-tipsnya adalah oh kalau iya, misalnya dia ngomong kita harus tanya balik gitu ya. ya, jangan hanya jadi pendengar, tapi teman diskusi, tanya Oke. balik, kejar omongannya, dikejar terus. Oh iya, iya. Pokoknya harus kepo, kepo akut. Jangan hanya ingin dikepoin aja. Sama orang sana kita Oh, harus kepo. Gitu. Kalau kepo artinya tertarik, Mbak. Mbak tertarik sama dia. oke. Gitu. Ah, aku sih sebelum sebenarnya belum belum video call karena kan aku Heeh. pikir karena aku udah sering ikut kelas pranika jadi maksudnya nanti video callnya nanti aku ada teman gitu jadi nggak cuma berdua jadi Hmm. belum sih kalau video call cuma kalau telepon-teleponan udah. Oh iya. Terus ya beberapa hari ini dia memang minta video call cuma belum Heeh. aku tanggepin. Ya. Terus sempet berhenti sih. Dia nggak nanyain lagi apakah dia marah seperti itu. Tapi kan harusnya dia tahu ya kalau aku sih udah bilang Heeh. kalau aku memang mengikuti sunnah. Jadi sebisa Hmm. mungkin menghindari hal-hal yang Ya. aku bilangnya akan membuka pintu setan terutama kalau misalnya Ya. lihat berdua Heeh. takutnya gitu ya. Nah, kalau ada Heeh. orang lain kan pasti dia akan menjaga Ya. menjaga sesuatu gitu gitu. Biasanya kan kalau udah nyaman, mereka itu akan curhat. Demen curhat. Cowok juga demen curhat. Oke. Akan cerita segala hal. Jadi kayak nanti Mbak akan merasakan bahwa dia itu jauh tapi seolah dekat gitu. Karena mereka suka curhat, cerita kesehariannya dari pagi sampai siang, sampai malam, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Jadi kesehariannya dia ceritakan, aktivitasnya dia ceritakan. Kalau memang dia udah nyaman. Maaf ya, ini koneksinya. Iya. Mbak Ya, sekarang jadi jadinya tetap di mana tinggalnya, Mbak? di sini, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, Iya. Jakarta di mana? Kalcit, tahu Kalcit? Jakarta Kalcit. Selatan. Oh, Ya, Jaksel. Anak Jaksel iya. beda ya. Bedanya, ya begitulah kayak yang di TikTok TikTok. Iya. Mm-mm. Iya. Iya, jadi gimana, Mbak? Jadi emang harus kejar terus ya. Dia tanya Kejar apa, kita juga omongannya. tanya balik. Iya, itu tandanya kita Hmm. interest. Biasanya orang sono kan demen ngobrol, demen curhat. Kalau dia udah nyaman, dia akan cerita kesehariannya dari pagi sampai malam. Mbak akan diinformasikan bahkan dia mau pakai baju aja gimana cocok nggak pakai baju ini gitu. Aku mau ketemu temen, aku mau kondangan misalnya kayak gitu. Jadi selalu diminta pendapatnya. Walaupun jauh, kalau udah nyaman, walaupun Mbak sama abangnya jauh, dia akan ya Mbak akan merasa kok seolah kita udah kayak hidup bareng gitu, kayak hanya layar aja yang membatasi. Padahal kita seperti udah bersama, udah tahu seluk-beluknya dia ngapain dari pagi sampai malam, sampai makan aja Mbak tahu apa yang dia makan. Biasanya begitu. Dia akan cerita segala hal.
cerita anaknya, Ah, cerita mantan istrinya, cerita apapun keluarganya. Dia ada masalah dia cerita, biasanya begitu. Cuman tips suksesnya Mbak tetap follow up terus. ah, Dia harus tahu kalau Mbak memang mencari suami dari awal, saya cari suami dan pastikan bahwa dia pun memang mencari istri dan yakinin kalau Mbak itu wajib dikejar. Gimana caranya Mbak bikin dia ini loh calon saya, ini loh saya harus dapetin Mbak Dian gitu. Nggak ada perempuan lain selain Mbak Dian yang lebih baik, yang lebih ini, lebih itunya gitu. Gitu ya. Mbak. Yes, ya beberapa saat pernah sih misalnya kayak ntar kalau saya menikah sama kamu, kamu maunya tinggal di mana? Di Egypt, Oh di ya, Indonesia apa? mm-mm. Kedua-duanya gitu. Dia udah pernah nanya seperti itu. Terus Ya, good. banyak sih udah beberapa sih dia ngomong kali kayak gitu. Terus ada Mm-mm. beberapa kan saya tanya terus kan, saya nanya Mm-mm. terus kan emang saya Mm-mm. tanya-tanya juga. Pokoknya kalau Mm-mm. Mbak Sofi ngomong ini aku catat, terus aku tanyain. Ya. Nah itu Hah. dia bilang, ntar kalau kamu banyak nanya, pas lagi apa pertanyaan terkait mahar nanti kamu nggak punya pertanyaan lagi. Dia Kata dia ngomong gitu. kayak gitu juga. Bercandanya biasa orang sono Ya demen bercanda. bercanda. Mm-mm. Oh iya, kayak gitu gitu. Ya udah sih udah ngomongin kayak gitu terus. Kalau misalnya nanti marah, gimana sih? Ya, gitu sih. Kamu maunya digimanain gitu biasanya dia tanya kayak gitu. Gitu sih yang Ya, masalah masih sifat juga sih. Tapi biasanya kalau orang sana emang mau kenalnya lama atau kenalnya cepet sih, Mbak. Kan kalau di kita kan karena saya biasanya ta'aruf itu kalau misalnya udah kayaknya oh nggak cocok gitu ya udah dilepas aja gitu ta'arufnya. Tapi kalau di sana gimana ya? Aku juga sebenarnya nggak begitu tahu sih kalau misalnya orang sana tuh sebenarnya emang mau kenal banget sampai lama gitu, baru terus akan menjanjikan datang gitu ya, nazor misalnya khitbah atau yang kayak gimana gimana gitu. Kalau orang sana kayak gimana sih Mbak? ya orang sana diteliti dulu beli baju aja teliti banget gitu kan. Iya. Oh, Apalagi apa ya? Apalagi cari istri ya, pasti teliti banget. Soal lama atau sebentar tergantung quality time. Ya kalau misalnya dua oh, bulan Mbak quality time terus bicara, ngobrol, diskusi. Tapi memang harus bicara after, jadi setelah nikah itu mau ngapain, bagaimana. Pokoknya bicara setelah menikah. Wajib diskusiin. oke. Kayak gitu ya, kayak mau, Kalau mau Mbak tinggal dulu, di mana atau gimana. iya, Aku iya case-nya sih itu lain. juga nanya. Hah, gimana? Iya beda pokoknya aku case-nya lain. Dari awal ketemu udah langsung cocok aja udah selesai. Waduh, Cocok enak banget. dari dianya, dari keluarganya udah cukup Oh gitu, berapa gitu. lama waktu itu Mbak? Gimana ya? Biasanya kuncinya kan kalau aku sama-sama pada single waktu itu, sama-sama baru Hmm. ibaratnya beres kuliah gitu kan. Em, Ibu-ibu, kuncinya di ibu. Kalau yang masih pada muda ya, kuncinya di ibu. Dan seorang ibu luar biasa di sana. Hanya ngelihat mata, tatap mata, dia tahu isi hati kita, dia akan tahu kepribadian kita. Ini orang baik apa enggak, cocok apa Oh enggak. ya? Itulah luar biasa ibu-ibu Mesir itu ya makanya. Jadi saya hanya kontak mata sama ibunya udah selesai. Iya, iya. Magic lah. Berarti tapi ketemunya waktu di Waktu kuliah di ya Mesir, iya, ketemunya. ketemu waktu di Mesir. Hmm. Ya aku ini ya nggak ada how we meet ya. Apa? Video Ah, how we meet Iya, nggak ada. How We Met. Iya, Ya iya. Terus gitulah. berapa lama setelah itu? Berarti cepat juga ya berarti ya? Enggak. Semuanya harus jelas. Jadi Kak, Hmm. jelas. Aku follow terus follow up. Kayak kita kalau Hmm. misalnya bisnis nih, Mbak, saya nawarin Oh produk nih, ya. Mbak umroh ya sama saya. Ini iklannya begini Hmm. begitu. Terus nggak hanya Hmm. iklan kan, saya follow up. Mbak, Hmm. gimana sudah tertarik? Gimana sudah Hmm. mau daftar hari ini atau besok atau kapan? Sudah waktunya Mbak mau didaftarkan sekarang? Kayak gitu. Gimana sih kayak bisnis? Kayak kita marketing ya kita harus follow up terus sampai deal. Bener nggak? Ah, iya, 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 iya.
Ya gitu. Jadi Mhm. kita harus rajin follow up, udah stepnya udah di mana, udah persiapannya apa. Ya kan nikah perlu mahar, perlu ongkos abangnya ke sini. Mbaknya juga harus siapin berkas dan segala macam ke KUA atau apa. Ini semuanya diprogres Mbak berdua dan di follow. Kamu udah ngertiin apa? Mhm. Tuh Iya. tanyain rencananya, rencana ke Indonesia kapan, rencana menikahi kapan. Kamu udah cocok sama Hmm. saya atau kamu masih cari yang lain, masih main aplikasi? Nggak ada masalah. Ditanyain. Oke. Dan paling Iya, iya. bagus kita dapet cowok yang jujur itu aja. Kalaupun dia bilang saya Iya, lagi masih benar. nyari yang lain, saya masih main Hmm. aplikasi, ya nggak apa-apa kita dengarkan aja, nggak usah dijudge atau oh gimana sih kamu nggak bener Mhm. katanya kamu udah sama aku tapi masih enggak. Mhm. Kita dengerin aja Mhm. Mhm. Biar bisa apresiasi dilihat dia kejujurannya. mau, iya, iya. Biar Kita bisa baca dilihat juga dulu, ya dia mau. ya Mhm. Iya, ikutin aja iya, dulu, iya. ikutin gitu. Nah, Ya Mbak udah dewasa, udah tahu lah ya gimana caranya. Cuman intinya iya, iya. semua diskusi. Kuncinya diskusi. Mereka itu Dia A mulai. bisa jadi B. Misalnya saya nggak akan datang ke Indonesia. Saya nggak akan ngelamar kamu. Tapi kalau misalnya Mbak bilang, eh, kamu kan sudah bilang, udah janji sama saya, dan saya juga tidak mencari lelaki lain. Saya menunggu kamu. Kamu seperti itu sama saya, udah janji bilang mau ke Indonesia, taunya enggak. Gimana sih perasaan kamu kalau jadi saya gitu, kamu zolim sama saya. Kalau memang tidak bisa, kamu katakan dari awal. Kalau memang kamu tidak mau, ya sudah kita sudahi. Kalau memang kamu sudah punya perempuan lain, ya sudah blok aja saya. Saya nggak bisa memaksakan, saya nggak bisa memaksakan kehendak orang-orang Iya, gitu iya, kan. Tapi iya, iya, semuanya benar. dibicarain dari hati ke hati. Ah, Nggak apa-apa kamu bilang kamu jahat sama aku, nggak masalah kamu zolim sama aku. Kamu biarkan aku menunggu dengan tidak pasti, nggak ada masalah. Keluarin unek-uneknya, ntar dia mikir. Mungkin saat itu dia diem, diem berarti mengiyakan. Kalau dia terus mm, bicara, dia menolak. Saya tidak seperti itu, akan berargumen. Biasanya kalau diem mm, mengiyakan berarti benar. Kalau tidak, dia akan berargumen. Gitu. Ya pokoknya diskusi berantem berantem dalam diskusi nggak ada masalah. Justru kalau banyak berantem ya itu kan dalam rumah tangga aja ya banyak berantem meningkatkan keharmonisan tuh tidak ya gitu nggak apa-apa diskusi harus pintar berdebat dan harus satu langkah lebih cerdas dari dia ya jangan mau disuruh nunggu 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 tapi nunggunya nggak pasti mm. kan nah makanya Iya, harus follow iya, iya, benar. up Iya, benar, benar. Iya, iya, iya. Iya, ya soalnya, lanjutin iya, soalnya kan begitu kan. Kalau apa? Aku kan soalnya belum, ya, maksudnya pas hijrah memang langsung nggak mau pacaran ya. Kalau dulu mungkin pacaran ya ini gitu. Tapi kalau sekarang pas udah hijrah jadi nggak mau pacaran, jadi ngikutnya taaruf ya. Itu kalau taaruf kan kalau udah nggak cocok ya udah gitu selesai gitu ya selesai iya gitu. iya Iya, ya, terus ikut lagi taruh lagi gitu. Nah, iya model kayak gini kan sebenarnya kayak karena dia apa jauh gitu ya, terus juga orang asing gitu, jadi kayak harus eh, apa mengetahui dari nol gitu. Nah, ini waktunya jadi agak lama gitu, makanya ini harus ngomongin apa sih? Kadang-kadang suka bingung juga kalau ditaruh kan udah nah, jelas ada pertanyaan-pertanyaan udah iya kelihatan dia jawabnya apa gitu. Kalau di mm, gini mm, nanya apa nanya suka ya bingung. Tapi ya, ya pokoknya itu kepo harus harus kepo ditanya. Mm-mm. Ya ulik aja tentang dirinya. Iya, Mereka suka iya. diskusi, suka bicara. Ya hal-hal kecil kalau mau nanya, kamu makan siang apa? Pengen tahu gitu. Coba kirimin foto gitu. Terus sore ngapain aja? Kok tidurnya jam 12? Kok bangunnya jam 12 siang? Kenapa? Jadi kepo gimana? Pokoknya harus jadi kepo aja. Iya, iya. Mm-mm. Quality time aja, Terus, sering ngobrol, sering ya. diskusi. Sama itu ya pasti nanyain apakah dia memang kalau dia sih memang bilangnya memang interest, tapi kan aku nggak bisa gitu aja terima dia oke Ya, dia interest ke saya gitu aja bisa ya, terima gitu aja kan ya Mbak ya, ya, iya ya ya. begitu. Pokoknya harus ada progres ya, follow up terus.
Gitu. Kenapa pilih Egypt? Eh, mm, Tadinya kan banyak sebenarnya yang masuk ke Ya. message aku udah banyak sih Mm-mm. bahkan dari negara-negara lain juga. Cuma Mm-mm. ini sih yang dia yang mm, aku nggak tahu sih, nggak tahu klik aja gitu. Terus dia nanya aku jawab, aku jawab Mm. aku nanya dia jawab gitu. Dan Ya. kayaknya yang real gitu, maksudnya yang Mm-mm. terlihat oh ya ini manusia gitu. Soalnya kan kalau Mm-mm. di muslimah.com tuh kan ini apa sih orang drama Mm-mm. banget gitu. Kayak Mm-mm. nggak jelas-jelas gitu, jadi kayak ya, ini apa sih gitu, dia blok-blok aja udah Mm-mm. macam-macam kan orang-orangnya, dan yang masuk juga macam-macam dan kebanyakan juga bukan dari orang Indonesia kan. Mm. Jadi pas tahu ya ini nggak tahu yang ini klik gitu, tapi ya gitu. Memang Ya, ada sih yang lain-lain gitu, tapi yang ini ya ya intensitas sepertinya aja ya komunikasinya. Nggak usah malu nunggu dia nge-message dulu, nggak ngobrol aja biasa. itu dia. Iya, nggak usah Soalnya aku jaim. soalnya aku takutnya ini orang Egypt sebenarnya gimana sih? Oke, dia kayak tinggal lama di US. Kalau sama orang kalau orang kayak waktu dulu juga ada yang Australia itu, aku nggak mau dia aneh-aneh gitu, ya udah aku langsung kamu aneh, nggak saya nggak suka. Dia selesai aja gitu. Aku bisa bilang kayak gitu gitu. Karena kan orangnya Hmm, kalau orang bule kan sebenarnya kayak lebih open gitu. Tapi aku juga ya, nggak tahu sih kalau orang Egypt. orang Tapi orang Egypt. Egypt tapi ternyata iya orang Hmm, Egypt tapi emang ternyata emang open ya, open. open, apalagi tinggal di luar negeri, open minded banget kok yang tinggal di luar Ah, negeri. Good, nggak kolot. Soalnya orang nggak Egypt kolot sebenarnya ya. kolot, sebenarnya pemikirannya kolot. Tapi Tuh. kalau orang Egypt sendiri, dia mau ini nggak ya Mbak? Kayak eh, aku nggak tahu sih ya Hmm, agamanya. Dia sih memang bagus ya, maksudnya ngaji bisa, hmm, ini bisa, semua bisa gitu, tahajud hmm. ya gitu. Tapi emang dia follow sunnah nggak sih Mbak? Maksudnya kan kalau di yang saya tahu di Egypt itu kebanyakan langsung punya mazhab gitu gitu. Kalau yang model kayak gitu juga sama nggak Nah, dia aku kayak nggak follow? paham soal keagamaan, tapi di sana ya Islam satu. Mau itu Hmm, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, oke. mereka tidak memperdebatkan perbedaan. Mereka melihat persamaan. Itulah yang aku suka. Ya. Bahkan ada Oh, iya, masjid, iya, iya. masjid, aduh aku namanya masjid apa ya? Aku bilang masjidnya kembar. Masjid gede itu di Kairo. Saya pernah ke sana. Hmm, Masjid itu hmm. dia ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Itu namanya masjid 4 mazhab. Yang mazhab Hanafi silakan di sini, Oh, tapi sholat bersamaan. Hanya kelompok-kelompoknya aja, tapi sholatnya bareng-bareng. Imamnya satu.